Sebuah laga seru tersaji di pertandingan kedua grup G Piala Dunia 2022. Timnas Serbia dan Kamerun harus berbagi 1 poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 3-3. Di laga ini, Kamerun unggul dahulu melalui gol Jean Charles Castelletto. Serbia kemudian membalikkan kedudukan menjadi 3-1 berkat gol Stahinja Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic dan Aleksandar Mitrovic. Namun Erik Maxim Choupo-Moting dan Vincent Aboubakar berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Berkat tambahan 1 poin ini Kamerun menempati peringkat 3 klasemen grup G Piala Dunia 2022 dengan raihan 1 poin. Sementara Serbia tertahan di dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Namun mereka kalah selisih gol dari Kamerun. Pertandingan yang digelar di Al Janoub Stadium ini berlangsung dengan seru. Karena sejak awal laga, kedua tim sama-sama saling melakukan jual beli serangan. Peluang berbahaya di laga ini lahir di menit ke-10. Melakukan pergerakan dari sisi kanan, Aleksandar Mitrovic melepaskan tembakan melengkung ke gawang Kamerun. Namun sayang bola malah mengenai tiang gawang. Setelah percobaan itu, Serbia semakin aktif menyerang. Namun Kamerun juga beberapa kali mengancam gawang Serbia dengan pergerakan mereka. Benar saja, Kamerun berhasil memecah kebuntuan di laga ini. Berawal dari skema sepak pojok, N'Kulo meneruskan bola ke Castelletto yang tidak terkawal dan sang bek tanpa kesulitan melakukan tap-in ke gawang kosong. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Kamerun. Tertinggal 1-0 tidak membuat Serbia patah arang. Wakil Eropa itu meningkatkan intensitas serangan mereka. Upaya mereka itu berbuah manis di masa injury time. Melalui skema tendangan bebas, Dusan Tadic mengirimkan bola ke kotak penalti Kamerun. Lalu Pavlovic dengan sigap menyundul bola dan masuk ke gawang Serbia. Skor berubah menjadi 1-1. 2 menit berselang, Serbia berbalik unggul atas Kamerun. Kali ini giliran Sergej Milinkovic-Savic yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangannya dari luar kotak penalti menjebol gawang Senegal. Serbia menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Unggul di babak pertama, Serbia tampil lebih percaya diri di babak kedua. Baru 8 menit berjalan, Serbia berhasil menambah keunggulan mereka menjadi 3-1 berkat sontekan Aleksandar Mitrovic memanfaatkan umpan pendek Zivkovic di dalam kotak penalti. Tertinggal 2 gol, Rigobert Song memutuskan untuk menarik Martin Hongla dan memasukkan Vincent Aboubakar. Keputusan ini bisa dikatakan jitu, karena sang striker berhasil mencetak gol. Lolos dari jebakan offside, Aboubakar berhadapan 1 lawan 1 dengan Vanja Milinkovic-Savic dan menyadari sang kiper berada terlalu maju. Sang striker melepaskan tembakan chip ke gawang. VAR sempat mengecek gol itu karena Aboubakar diduga offside. Namun ternyata ia masih onside sehingga kedudukan berubah menjadi 3-2. Memanfaatkan momentum, Kamerun sukses menyamakan kedudukan 3 menit berselang. Kali ini giliran Erik Maxim Choupo-Moting yang mencetak gol setelah Aboubakar berhasil melepaskan umpan tarik dari skema serangan balik dan Choupo-Moting yang tidak terkawal dengan baik berhasil mencetak gol. Skor sama kuat 3-3. Setelah kedudukan sama imbang, pertandingan semakin seru. Karena kedua tim kerap melakukan jual beli serangan dan mereka sama-sama mendapatkan peluang yang apik. Namun hingga masa perpanjangan waktu selama 6 menit, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Sehingga skor 3-3 bertahan dan kedua tim harus puas berbagi poin. Ghana sukses tumbangkan Korea Selatan di laga matchday 2 grup H Piala Dunia 2022 di Education City Stadium. Pertandingan berlangsung seru sejak awal. Kedua tim menciptakan sejumlah peluang dan kemudian saling balas mencetak gol. Gol-gol Ghana dihasilkan Mohamed Salisu dan Mohamed Kudus. Sementara gol Korea Selatan semuanya diboyong oleh Cho Gue-sung. Hasil ini membuat Korea Selatan berada di dasar klasemen grup H Piala Dunia 2022 dengan raihan 1 angka dari 2 laga. Sementara Ghana naik ke peringkat kedua dengan koleksi 3 angka. Korea Selatan dan Ghana langsung berusaha tampil menyerang sejak awal pertandingan. Mereka menggulirkan bola dengan cepat, dengan target ingin mencetak gol secepat mungkin. Korea kemudian bisa menekan Ghana, namun serangan-serangan mereka masih belum menciptakan bahaya yang nyata. Namun Korea Selatan kemudian dibuat syok pada menit ke-24. Mohamed Salisu sukses menjebol gawang Kim Seung-gyu. Bermula dari tendangan bebas dari sayap kiri, terjadi kemelut di pertahanan Korea. Si kulit bundar kemudian disambar tembakan kaki kiri Salisu dan berbuah gol. Sempat ada pemeriksaan via VAR karena diduga ada handball yang dilakukan oleh Andre Ayew sebelum gol tercipta. Namun wasit akhirnya mengesahkan gol Salisu. 0-1. 10 menit kemudian, Ghana kembali menjebol gawang Korea Selatan. Kali ini berkat tandukan Mohamed Kudus, memanfaatkan umpan matang Jordan Ayew. Bola mengarah ke tiang jauh dengan mulus. Korea Selatan berusaha tampil lebih agresif. Namun Ghana bertahan dengan rapat. Pada akhirnya tak ada gol yang bisa diciptakan San Heung-min DKK sampai turun minum. Korea Selatan 0-2 Ghana. Di babak kedua, Korea Selatan langsung tancap gas.
Mereka menekan Ghana dengan intensitas tinggi. Usaha pasukan Paulo Bento akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-58. Cho Guesung sukses menjebol gawang Ghana dengan tandukan divingnya, memaksimalkan umpan Lee Kang-in. 1-2. Korea Selatan tak mau berhenti sampai di situ. Mereka terus memanfaatkan momentum apik yang mereka peroleh. Usaha mereka akhirnya berbuah manis. Pada menit ke-61, mereka sukses menjebol gawang Ghana lagi. Lagi-lagi Cho mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini dengan tandukan terbang di tiang jauh, memaksimalkan umpan silang Kim Jin-soo dari sayap kiri. 2-2. Akan tetapi senyum skuad Korea Selatan tak bertahan lama. Pada menit ke-68, Mohamed Kudus lagi-lagi menjebol gawang mereka. Ghana menyerang dari sisi kiri dan melepas umpan datar ke kotak penalti. Bola gagal ditendang Inaki Williams dan terus meluncur ke arah Kudus di tiang jauh. Dengan tendangan kaki kirinya, ia sukses menjebol gawang Seunggi. 2-3. Laga berlangsung makin seru karena Korea Selatan terus menggedor pertahanan Ghana. Korea mendapat peluang lagi. Cho akhirnya mendapat ruang tembak dari half space kiri kotak penalti Ghana. Namun bola tembakannya bisa dimentahkan kiper Ghana Ati Zigi. Pada akhirnya skuad Korea Selatan tak bisa mencetak gol di waktu extra time. Mereka pun kalah 2-3 dari Ghana. Brasil berhasil mengalahkan Swiss 1-0 dalam matchday kedua grup G Piala Dunia 2022. Hasil ini mengantarkan Brasil lolos ke babak 16 besar, mengikuti jejak Prancis yang lebih dulu melaju. Bermain di Stadium 974, kemenangan Brasil ditentukan oleh tendangan voli Casemiro di menit ke-83. 3 poin ini pantas direbut skuad asuhan Tite yang memang tampil lebih mendominasi sepanjang laga. Dengan koleksi 6 poin, Brasil ada di puncak klasemen sementara. Unggul 3 angka dari Swiss yang berada di posisi kedua. Kamerun dan Serbia menyusul. Masing-masing baru mengumpulkan 1 angka. Kedua tim gagal melepaskan tembakan selama separuh awal babak pertama. Baik Brasil maupun Swiss terus mencari celah untuk menerobos pertahanan lawan. Namun tak ada peluang bagus tercipta. Baru di menit ke-27 Brasil menghadirkan ancaman untuk Swiss. Umpan terobosan yang dilepaskan Rafinha menuju kotak penalti berhasil disambut oleh Vinicius Junior yang berlari kencang. Namun tembakannya berhasil ditepis kiper Yann Sommer. Peluang itu mengangkat moral skuad Selekau. Casemiro melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-28, namun melenceng. Sedangkan percobaan serupa dari Rafinha di menit ke-31 mengarah tepat ke pelukan Sommer. Selamatlah gawang Swiss. Swiss kemudian bertahan lebih rapat, sambil mengharap serangan balik. Cara itu aktif meredam serangan Brasil, namun membuat mereka kesulitan bergerak mencapai gawang lawan. Vinicius Junior sempat mencetak gol di menit ke-64 lewat aksi individu menusuk ke kotak penalti. Namun dianulir wasit usai video asisten referee menyatakan Richarlison lebih dulu terperangkap offside dalam proses serangan. Keran gol Brasil akhirnya mengalir di menit ke-83. Vinicius melakukan shoot inside dari sisi kiri, kemudian memberi umpan kepada Rodrigo, yang dengan cepat memberi umpan kepada Casemiro yang masuk ke kotak penalti. Satu tembakan voli Casemiro sukses bersarang di sudut kanan gawang Sommer yang mati langkah. Brasil memimpin 1-0. Gol tersebut membuat Brasil semakin bersemangat menekan. Tak sedikit pun mereka memberi kesempatan kepada Swiss, yang sejak kick-off tak punya shot on goal sama sekali, untuk bangkit. Keunggulan 1 gol bertahan hingga laga usai. Portugal berhasil mengalahkan Uruguay 2-0 di matchday kedua grup H Piala Dunia 2022. Brace Bruno Fernandes antarkan Seleção das Quinas ke 16 besar. Portugal vs Uruguay berlangsung di Lusail Iconic Stadium, Lusail. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama, tapi Portugal berhasil memecah kebuntuan di babak kedua lewat brace Bruno Fernandes. Hasil ini membuat Portugal sukses menyegel tiket ke 16 besar. Seleção das Quinas memimpin grup H dengan 6 poin dari 2 laga. Ghana ada di posisi kedua dengan 3 poin. Korea Selatan dan Uruguay berurutan di tempat ketiga dan keempat dengan 1 poin, namun masih punya peluang lolos. Duel kedua tim berjalan ketat di 10 menit awal. Portugal punya 2 percobaan dan Uruguay 1 tanpa ada yang mengarah ke gawang. Seleção das Quinas sejatinya lebih dominan atas Uruguay dalam penguasaan bola. Di sisi lain, La Celeste mampu merapatkan barisan pertahanannya dan membuat Portugal sulit masuk ke kotak penalti. Sampai laga berjalan setengah jam, tak ada peluang berbahaya yang diciptakan Portugal. Uruguay juga belum mampu memberikan ancaman ke pertahanan juara Piala Eropa 2016 tersebut. Portugal akhirnya bisa memecah kebuntuan di babak kedua pada menit ke-54. Bruno Fernandes mengirim umpan ke depan kotak penalti dan Ronaldo kemudian melompat, namun tak terkena dan bola tetap masuk ke gawang. Portugal memimpin 1-0. Peluang selanjutnya ada di menit ke-77. Luis Suarez mendapatkan bola dari tembakan bebas di tengah kerumunan pemain Portugal.
Bola kemudian ditembak Suarez, namun masih mengenai sisi luar jaring. Portugal mendapatkan hadiah penalti di injury time setelah Jose Gimenez melakukan handball akibat terjatuh. Bruno Fernandes kemudian maju sebagai eksekutor dan membawa Portugal menang 2-0.